Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di konten kali ini saya akan meneruskan cerita mistis kawan saya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke podcast Jami. Oke bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bro. Nah, syukur. Sudah lama kita gak bermain. Iya soalnya sibuk di Oh, kota-kota terus biasalah kerja lah gitu namanya juga ini. sekarang bekerja di mana? Sekarang bekerja di Dubai bro. Oh, Dubai. Iya Oh iya. Dubai. Jadi pengalaman mistis apa yang kamu mau ceritakan ke sini? Ya dulu gue sempat ini pas dulu gue waktu sekolah gitu kan, waktu gue sekolah pas umuran ya pas pokoknya mas sekolah kelas 3 SMA lah gitu. Mm-mm. Dulu kan gue sempat mau ini apa sih namanya tuh mau ke ya main gitu ke teman saya, cuman eh, rumahnya tuh di pelosok lah gitu di atas di gunung lah pokoknya mah rumahnya tuh. Nah pas tengah-tengah jalan sebenarnya masih kata teman saya juga hati-hati pas di jalannya, soalnya di Camping situ apa gimana? bukan ya main aja gitu mau ngopi-ngopi gitu silaturahmi lah gitu sama teman saya Hmm, gitu. Nah dulu pas berangkatnya itu kan jam jam 7 malam gitu kan, jam 7 malam. Nah teman saya apa sih sempat pesen ke saya hati-hati di jalannya, di situ jalannya angker. Kalau jalan yang ke kotanya tuh agak jauh, tapi yang di jalan yang ke pelosoknya mah agak deket. emang jalannya di situ kata warga mistis apa gimana? Cerita cerita, cerita warga di sana. Ya sempet ada yang bilang katanya tempat itu emang agak mistis, soalnya dulunya tuh kan banyak ada yang kecelakaan, bukan banyak sih ada yang kecelakaan, kecelakaan pas waktu hujan. Kecelakaannya tuh ada apa sih namanya tuh eh ada namanya tuh wajan di tengah jalan. Emang jalannya jalan raya apa rame? Kayak Ya gimana sepi? jalan jalan sepi, jalan kayak emang jalannya di aspal. Kalau sekarang mah udah bagus, dulu mah enggak, dulu mah masih dicor gitu kan. Terus banyak yang lubang-lubang lah gitu di jalan tuh gitu, banyak lubang-lubang. Nah jadi yang kecelakaan tuh karena itu, karena apa sih namanya tuh nginjak lubang itu. Jadi lubangnya tuh agak dalam, jadi si motornya tuh mental gitu, mental terus kejedot gitu si ininya tuh, ya Jadi, kecelakaannya tuh. jadi sekarang mah udah bagus lah, udah dibenerin jalan itu teh. Ya udah bagus sekarang mah, cuman pengalaman gue gitu di situ tuh Ya. sempet bisnisnya tuh ketika waktu malam pas gue berangkat. Nah sempet di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin gitu, kayak ada yang ngikutin. Pas waktu jalan situ tuh mau pulang. Enggak, bukan mau Oh, pulang, mau ke mau teman saya. bermain. Mau bermain pas berangkat gitu. Kira-kira jam berapa Ada itu? sempet jam tengah 8 lah, dari rumah kan jam 7. Nah ke situnya tuh ke yang apa sih jalan pelosoknya tuh jam tengah 8-an lah ada gitu kan. Hmm. Jadi di situ tuh pas kamu waktu mau bermain ke teman kamu, Iya kalau aku mau bermain. gimana rasanya diikutin sesosok mistis itu? Ya Sosok. jadi gini, ya gue kan pas mau berjalan tuh kayak ya bulu kuduk merinding gitu kan, udah mah dingin dingin gitu jalan di situ tuh kayak ada yang ngikutin dari belakang tuh. Nah di situ gue tuh berdoa sambil jalan tuh berdoa, terus di kuping pas kuping sebelah gue tuh kayak ada yang niup niup gitu. Nah pas tengah-tengah jalan tuh ada yang apa sih pas nanjak tuh, jalan yang nanjak tuh di depan tuh si motor tuh kayak berat, kayak berat. Nah Jadi pas dilihat dari spion tuh kayak kayak gak ada orang. Nah gue tuh berhenti dulu sebentar karena berat gitu kan, kok berat banget ya, takutnya tuh banyak tuh bocor gitu kan, takutnya tuh banyak tuh bocor. Nah pas dilihat tuh nggak ada yang bocor. Nah gue tuh lanjutin aja gitu oh jalan. jadi
Motornya mati sendiri lah. Enggak, emang gue berhenti, bukan mati sendiri. Oh, berhenti. Hmm. Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Nah pas gue naik, pas tengah-tengah jalan, di situ tuh ya masih berat gitu kan, masih berat. Nah tahu-tahu pas dilihat ke belakang tuh ada yang putih-putih Di naik. belakang motor Iya, di belakang motor dibonceng. naik. Iya, dibonceng. Wah pokoknya mah Di situ kaget enggak? ya pasti kaget jelas. Di situ tuh gue tuh sebenarnya mah gimana ya, mau teriak tapi percuma, gak ada orang gitu kan, soalnya udah jauh Oh, udah sepi, pemukiman, udah malam. sepi, ya. Gak ada motor yang lewat lah gitu. Tapi sesosok itu eh ya kunti apa cuma? ya kalau dilihat dari segi ini masih, kalau dibilang kunti tapi bukan, kalau dibilang pocong tapi bukan, soalnya kayak kain aja gitu, kain kayak melayang gitu. Tertutup kumaha? Iya tertutup, soalnya kan gelap, kelihatannya tuh yang putih-putihnya doang pas dilihat belakang gitu tuh, putih-putih doang. Kalau gua masih aduh pasti langsung kabur. Kalau di situ mah gue sih sebenarnya mah ada mau niat kabur, cuman di situ gue terus berdoa berdoa berdoa. Gue surat ini apa sih, doa doa gitu, doa doa. Malahan gue sampai baca surat, bukan surat sih, doa mau makan. Gue sempet baca, ya Tapi Allah. asli sih kalau langsung lihat kayak gitu mah sok iya mah. Jadi kamar ada ya teh. Iya bener bro. Nah di situ tuh gue tuh kan bacain lah. Ambiar lah pokoknya mah. Iya, kata kata orang-orang gitu, kalau misalkan ada apa-apa bacain doa makan aja, kan itu doa makan kan, biar misalkan ada hantu gitu mau ngikutin gitu kan, katanya doa makan soalnya biar takut dimakan kenapa kita. Ya udah saya di situ tuh bacain doa makan, Allah mubarik nabi marojak nawakin ada banar, Allahu akbar. Nah gue tuh ngomong gitu, pas di belakang tahu-tahunya udah gak ada. Udah hilang. Iya udah hilang, emang bener sih. Ketakutan boy. Ya gak tahu ya, mungkin karena takut dimakan mungkin emang. Kepanasan. Nah di situ gue tuh lah kok bisa ya gitu kan, pakai doa makan gitu setan hilang gitu kan. Di situ gue tuh heran, alhamdulillah lah gitu. Nah di situ gue tuh terus alhamdulillahnya gue sampai gitu ke tempat tujuan, ke teman gue gitu kan, alhamdulillahnya tuh. Nah di situ tuh gue tuh sempat cerita ke teman gue, tapi di belakang gue ada kendala, maaf nanti kalau lama gitu kan. Emang kendala apa bro? Iya, pas gue mau kesini ke rumah lu, di situ tuh gue tuh ada yang ngikutin di belakang gitu kan, kata gue. Kata teman gue tuh emang apaan? Ya nggak tahu, dibilang kunti bukan, macam bukan. Nah di situ gue tuh ngebacain doa makan lah, kata orang-orang gitu bacain. Nah di situ gue bacain doa makan, udah gak ada gitu yang putih-putih di belakang tuh. Jadi motornya gak berat lagi. Iya agak berat Terasa lagi. enteng lah Iya, pokoknya. pokoknya mah enteng lah di situ. Itu pengalaman gue lah gitu pokoknya mah. Nah tapi pas mau pulang ada yang aneh lagi. Pas jalan situ. Iya, pas Emang jalan. nggak ada jalan lain untuk selain ke jalan situ? Ada, cuma jalan kota, tapi gue males soalnya jauh gitu. Nah pas itu mah aneh banget itu mah, pas mau pulang, soalnya pulangnya agak malam, adalah sekitar jam 12 malam lah ada gitu kan. Berangkat ke teman kamu bermain jam berapa? Ya jam 7. Jam 7, pulang ke rumah jam 12. Iya jam 12 malam. Di tempat kejadian pas pulang jam Pas di tempat kejadian pas pas pulang pulang jam 12. jam 12. Iya. Emang kayak Pokoknya gimana? mah nyampe rumah jam 1 ada. Emang kayak gimana? Iya pas tengah jalan tuh di situ kan kayak ada angin gitu, angin gede gitu, anginnya tuh besar gitulah, kayak meriuk-riuk, suara dari bambu gitu kan, pohon bambu itu dari daunnya. Nah di situ tuh gue tuh heran, masih kayak Angin paling angin iya meren. coba. Angin biasa apa gimana? Ya nggak tahu sih kalau angin biasanya, soalnya tiba-tiba anginnya tuh datangnya tuh. Nah di situ gue tuh ini mah pasti ada kejadian lagi gitu kan, dari film itu udah ngerasa. Nah pas di tengah-tengah jalan tuh ada orang. Wujudnya seperti kayak gimana? Ya wujudnya tuh kayak manusia gitu, kayak manusia, dia tuh sambil tengkurap. Ngedaplok Iya ngedaplok di jalan. iya ngedaplok Paling di jalan tuh. Nah di situ sebenarnya paling orang kumaha? ya nggak tahu di situ mah
pas di situ kan udah dari jauh gue tuh melihatnya. Nah di situ gue tuh berpikiran, aduh kalau setan sih gue nggak takut, tapi kalau misalkan itu begal, aduh gue mau gimana lagi gitu kan, sedangkan gue nggak bawa apa-apa gitu, gue takutnya dibacok atau gimana gitu kan. Nah di situ gue tuh mau mau balik lagi gimana gitu kan, udah nanggung gitu. Nah di situ tuh gue tuh beraniin gue, nah sama gue teh dilaksonin dilaksonin tuh dia tuh bangun bangun nggak tungkrep lagi, dia tuh bangun. Tapi bukan begal itu. Ya nggak tahu sih, soalnya kan nggak, masih Mukanya jauh. kelihatan nggak mukanya? Enggak, dia apa sih, ngebalik ke belakang. Jadi itu gak menampakkan diri lah. Iya, nah Jujur. nah pas gue hampir deket lah, ada sekitar 10 sekitar 7 meteran sama itu tuh, 7 meteran. Nah dia tuh pas gue laksonin, dia tuh nyamperin, tapi aneh. Nyamperin, Anehnya kayak gimana? jalannya tuh mundur. Iya, Kok jalan bisa? yang nggak tahu, jalannya tuh mundur. Tapi Terus melayang nggak? melayang sih enggak, kayak menapak gitu, kayak manusia lah gitu, gimana jalannya. Nah pas mundur dari situ tuh gue tuh takut mau balik lagi. Pas udah ngebalikin gitu, nah gue tuh di situ tuh kayak ada yang ngomongin ke telinga gue, jangan takut, lawan aja gitu kan. Nah di situ gue tuh kaget, hah siapa yang ngomong gitu. Nah pas di situ udahlah, gue tuh nggak ditakut, apa sih namanya tuh, beraniin aja. Pas balik lagi itu udah gak ada. Nyamperin tapi langsung hilang. Iya langsung hilang. Pas hilangnya tuh pas gue lihat ke itu ke depan lagi, soalnya kan gue mau parkirin ke belakang. Tapi lu pas tadi kan Ngomong apa? beraniin itu, apa ada yang ngebisikin apa Iya gimana? karena ada yang ngebisikin ke telinga gitu, jadi gue beraniin aja. Nah pas gue ngebalik lagi ke depan, tahu-tahunya udah gak ada itu orang. Nah di situ tuh kok gak ada sih, aneh, mungkin itu setan gitu kata gue, bukan Halusinasi orang. itu. Iya mungkin. Ya alhamdulillah sih kalau misalkan setan mah gitu kan, kalau misalkan begal gue mah duh gimana nanti kedepannya gitu kan, takutnya gue dibacok gitu kan gitu. Halusinasi Ya mungkin halusinasi lah gitu, tapi karena bukan, tapi gimana iya ya? ya Dibilang halusinasi kayak ya gimana? mungkin itu emang semacam kayaknya masih itu tuh, Makhluk dulu. penunggu. Iya makhluk penunggu di situ dulu, yang kayaknya mah yang kecelakaan itu kayaknya, yang seperti bilangin warga-warga sekitar gitu. Nah di situ tuh, nah gue tuh alhamdulillah gitu nyampe pas di jalan tuh di rumah. Nah pas di rumah gue tuh kan tidur. Nah pas tidur tuh gue tuh kayak nggak enak gitu tidur tuh, nggak enak, kayak ada yang nempelin gue tuh. Ya Emang pokoknya mah, ngerasainnya kayak gimana sih? ya pokoknya mah Ditempelin kayak semacam makhluk kayak gitu. ya ngerasainnya tuh ya kayak berat gitu, terus panas dingin gitu, kayak keringat dingin gitu, anehnya tuh. Udah minum berapa kali gitu tetep kayak gitu kan. Nah di situ tuh gue tuh kenapa gitu dengan gue, ah mungkin gue harus bacain doa makan lagi gitu kan. biar takut biar takut gitu. Gue tuh udah kayak bacain itu yang doa makan itu, gue tuh bacain terus sampai berapa kali ya, kalau nggak salah 33 kali gue bacain, kayak semacam wirid dan la ilaha illallah gitulah jumlahnya tuh. Ya, gue tuh bacain mau balik ke anak, terus gue bacain. Nah pas itu gue tuh lelap tidur. Nah pas tidur gue tuh mimpi. Di mimpi Ya, sesosok yang tadi iya gue tuh ketemu apa gimana? enggak, gue tuh mimpi itu pas di tempat itu, gue tuh di tempat itu lagi. Nah mimpi itu ada semacam kayak kakek ke gue itu nanya kayak gini, gue ya cina, ya kamu tuh sebenarnya mah punya kelebihan, nah gitu kata kakek itu tuh. Emang gue kelebihan apa emang? Iya sebenarnya mah banyak orang-orang yang suka lewat sini, suka diganggu, malahan orang-orang yang suka makanya jalan ini sepi. Nah makanya orang-orang jarang gitu lewat jalan sini, karena suka diganggunya tuh bisa-bisaan, malah sampai datang ke rumah. Nah kalau kamu mah
karena punya kelebihan gitu, emang karena dari kecil gitu setiap doa apa yang kamu bacakan tuh dia pasti takut gitu. Nah di situ gue tuh nanya, emang bener kayak emang kelebihan apa sih orang aku nggak bisa ngelihat tapi kalau ngerasain bisa gitu. Tapi si kakek-kakek itu berwujud ada mukanya apa gimana? Iya kayak manusia gitu, kayak kakek lah, semacam kayak kakek kayak gimana gitu, berjenggot gitu, kayak terus rambutnya tuh udah putih gitu. Nah si kakek tuh bilang ya udah pakai yang bener, jangan jangan disalahgunain gitu kan kata si kakek. Nah di situ gue tuh masih bingung emang kelebihan apa kek, gue emang nggak ngerasa. Ya udah nanti pas kamu dewasa kamu bakalan tahu kelebihan kamu kayak gimana gitu. Nah si kakek gitu gitu. Nah di situ tuh pas gue ini tuh gue tuh si kakek tuh kan nanya ini, bukan nanya sih, gue nanya ke si kakek, emang kakek ini siapa gitu, kok bisa datang gitu, bisa bisa maksudnya tuh bisa kenal sama aku gitu. Kata si kakek tuh, ya kata aku maaf gak bagus. Aduh Iya. aduh. Saya juga aduh. Tuh Jadi kata ngantuk udah. kata gue tuh, nah kata saya itu kakek emang bukan siapa-siapa, dulu kakek pernah punya rumah di sini tapi udah nggak ada, udah dirobohin karena dibangun jalan yang di sini. Oh gitu. Nah di situ tuh pas gue habis nanya ke si kakek, tahu-taunya ada yang ngejerit, ada yang Ngejerit kayak gimana? ya ada yang ngejerit kayak gini, ayam goreng ya gitu. Emang emang ada tukang chicken di situ? Nggak tahu ya gitu. Nggak tahu Jadi si kakek nate kumaha? ya, nggak tahu itu. Chicken? Yang Iya. Si kakek pesan ayam goreng apa gimana? Emang yang ngejerit mau ayam gorengnya siapa itu? ya gak tahu itu suara Pas kayak gimana emang ngejeritnya? iya kayak gini. Pas lagi mimpi apa udah Ya kan gue udah normal? kayak gue nggak sadar itu yang dia tahu. Gak nggak sadar itu mimpi mimpi atau apa kan di situ gue sadar. Nah tapi yang ngejeritnya tuh di belakang si kakek kayak suara anak kecil, gitu. Pas abis gue nanya kan si kakek ngejawab, terus di situ tuh ayam goreng gitu. Nah di situ tuh gue tuh ayam goreng ya ayam goreng. Nah tahu-taunya mak gue yang bangunin gue, katanya makan ada ayam goreng gitu. Nah di situ kan gue aneh di situ. Kok mah gitulah, kirain apaan itu ayam goreng, tahu-tahunya sih ke bawah mimpi. Tapi di situ Tapi gue itu tuh heran. kamu kan lu nanya ke si kakek, dijawab gak ke si kakek itu? Iya dijawab kan, gue nanya sebenarnya mah kakek itu siapa gitu kan, dia tadi ngejawab kayak gitu, ngejawabnya tuh ya sebenarnya kakek dari sini dari dulu punya rumah gitu. Cuman kan dibuat jalan gitu, dirobohin gitu. Nah pas setelah si kakek jawab ada suara ayam goreng. Nah tahu-taunya emak gue yang ngebangunin gitu kan, suruh makan ada ayam goreng gitu. Itu gitu masih melamunnya tuh heran lah, kok aneh sih mimpi kayak nyata gitu kan, ada emak gue ngebangunin tapi masuk ke dunia mimpi gue gitu. Dan itu aduh pokoknya mah itulah, pokoknya mah bro pengalaman gue lah. Tapi masih banyak sih pengalaman gue, ya bukan itu aja sih, udah
ngalamin gitu beberapa hal-hal mistis kayak gitu. Ada yang lebih mistis tapi nantilah gue ceritain lah buat part Jadi 2-nya ba- gitu. jadi sudah banyak pengalaman lah. Banyak ya, dari semisal pas gue hiking ke gunung-gunung banyak lah Mau pokoknya. pernah hiking juga? Pernah pas gue ke Gunung Parang, Gunung Bongkok, Gunung Putri, udah pengalaman lah banyak hal-hal mistis kayak gitulah pokoknya mah. Udah bro, mungkin segitulah pengalaman gue. Asli sih ceritanya ada merindingnya, ada kocaknya lah pokoknya mah. Asli lucu, ayam merinding loh. Iya emang yang bener bro, aduh kayak gitu. Oke teman-teman, dicukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah Ya sama-sama. datang ke sini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Bye.